Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menganalisis negosiasi ZOPA dan BATNA. Yang pertama-tama perkenalkan dengan saya Adelwina dengan NIM 193, lalu disambung dengan Amina. Perkenalkan, nama saya Tasya Ulfa Anandita dengan akhiran NIM 141. Saya Wisda Fawas dengan akhiran NIM 148. Saya Rusidina akhiran NIM 035. Saya Nur Indah dan akhiran NIM 126. Saya Ina Sukma akhiran NIM 135. Oke, pertama-tama akan dijelaskan di Mbak Wisda dulu, silakan. Pertama yaitu ada konsep negosiasi BATNA dan ZOPA. BATNA yaitu Best Alternative to a Negotiation Agreement, yaitu konsep yang dikenalkan oleh Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton dari The Harvard Negotiation Project pada tahun 1991. BATNA ini merupakan alternatif terbaik yang diambil oleh seseorang negosiator ketika negosiasinya itu gagal untuk mencapai kesepakatan. Secara sederhananya, BATNA itu rancangan atau cadangan atau plan B yang telah disiapkan sebelum memasuki proses negosiasi. Lalu ada ZOPA. ZOPA yaitu Zone of Possible Agreement, yaitu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. ZOPA ini terbentuk dari pertemuan antara batas-batas reservation price atau harga reservasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam negosiasi. Nah, reservation price sendiri merupakan tawaran atau nilai minimum yang dapat diterima sebagai hasil kesepakatan dalam negosiasi. ZOPA ini berfokus pada penemuan titik tengah. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi BATNA masing-masing pihak terlebih dahulu. Contohnya, ketika seseorang ingin menjual laptop bekas harga 8 juta rupiah, kemudian ada teman yang sudah berjanji akan membeli dengan harga 7 juta. Jika tidak ada pembeli lain, angka 7 juta ini adalah BATNA kita, jaminan minimal yang sudah pas kita dapatkan. Ketika ada calon pembeli lain datang bernegosiasi, mereka harus menawar di atas 7 juta agar kita tertarik. Selanjutnya yaitu menentukan reservation point, yaitu titik batas yang tidak bisa ditawar lagi. Di mana ZOPA ini terbentuk ketika reservation point kedua pihak bertemu. Misalnya kita minimal mau 7 juta, membeli maksimal sanggup bayar 8,5 juta. Maka ZOPA-nya adalah 7 sampai 8,5 juta. Di rentang inilah kesepakatan bisa terjadi. Baik, untuk melanjutkan penjelasan dari Mbak Rizda, saya akan menjelaskan memperkuat posisi tawar. BATNA termasuk elemen penting dalam memperkuat posisi tawar seorang negosiator. Ketika seorang negosiator memiliki BATNA yang kuat, ia memiliki kekuatan untuk menolak kesepakatan yang tidak menguntungkan tanpa mengalami kerugian. Posisi tawar yang kuat ini tercipta karena negosiator tak berada dalam posisi terpaksa menerima persyaratan apapun yang ditawarkan pihak lawan. Lalu kekuatan BATNA terletak pada aspek psikologis dan strategisnya. Secara psikologis, mengetahui bahwa ada alternatif yang layak memberikan ketenangan pikiran dan mengurangi kecemasan dalam negosiasi. Lalu secara strategis, BATNA yang kuat memberikan leverage yang dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi pihak lawan. ZOPA adalah area di mana kedua pihak dalam negosiasi bisa menemukan kesepakatan yang lebih baik daripada pilihan yang terbaik yang mereka miliki jika tidak jadi bernegosiasi, yaitu disebut BATNA. Dengan memahami ZOPA, kita tahu seberapa besar ruang yang ada untuk bernegosiasi dan bisa merancang strategi agar hasil kesepakatan mendekati batas maksimal yang diinginkan oleh lawan. Lebar atau sempitnya ZOPA bisa mempengaruhi siapa yang mempunyai kekuatan lebih dalam negosiasi. Jika ZOPA sempit, pihak yang punya pilihan terbaik di luar negosiasi atau BATNA lebih kuat akan lebih unggul, dan negosiasi biasanya berlangsung cepat dan fokus pada hasil yang efisien.
Jika zopa lebar, ada lebih banyak ruang untuk berkreasi dalam negosiasi sehingga kedua pihak yang mengeksplorasi. Selanjutnya akan dibahas strategi. Silakan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang strategi. Yang pertama ada membuat dan memiliki banyak alternatif partner. Untuk memaksimalkan posisi tawar, negosiator harus aktif bekerja untuk memperbaiki partner. Sebelum dan selama negosiasi berlangsung, ini bisa berarti secara aktif mencari alternatif lain, membangun hubungan dengan pihak ketiga yang potensial, atau mengembangkan opsi internal yang dapat diambil jika negosiasi gagal. Lalu selanjutnya tetapkan batas yang jelas dan komunikasikan dengan baik. Menetapkan batas yang jelas dan negosiasi, terutama batas terburuk yang masih dapat diterima, dikenal sebagai reservation point yang terkait erat dengan partner. Batas ini berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir, yang dimana negosiator harus siap untuk menghentikan negosiasi dan beralih ke partner jika tawaran pihak lawan melewatinya. Meskipun batas internal ini tidak boleh sepenuhnya diungkapkan, komunikasi yang efektif melibatkan penyampaian posisi diri kita secara tegas, logis, dan profesional. Memastikan pihak lawan memahami nilai dan kebutuhan utama kita tanpa mengetahui persis titik keberatan, guna mengarahkan negosiasi secara efektif menuju era kesepakatan dan saling menguntungkan (ZOPA) sampai mempertahankan posisi tawar yang kuat. Lalu selanjutnya ada peningkatan kepercayaan diri. Kepercayaan diri dalam negosiasi tidak ditentukan oleh gaya bicara yang lantang atau sikap yang arogan. Inti dari kepercayaan diri adalah mental yang tenang dan kesiapan yang matang, yang muncul karena sudah memiliki peta jalan yang jelas dalam proses negosiasi. Peta jalan ini berupa pemahaman mendalam tentang posisi diri sendiri dan posisi lawan, serta mengetahui alternatif terbaik jika negosiasi gagal benar, dan batas ruang negosiasi yang dapat diterima ZOPA. Dengan demikian, kecemasan berkurang karena memiliki panduan konkret dalam mengambil keputusan, bukan hanya mengendalikan insting atau keberuntungan. Lalu selanjutnya, dengan batas yang solid, negosiator lebih tenang dan tegas, serta mampu mengambil resiko terukur seperti menolak tawaran, tidak masuk akal, atau mundur sementara. Sementara itu, memiliki pemahaman ZOPA dapat mengurangi kecemasan dengan memberikan gambaran batas kesepakatan yang mungkin, membantu perencanaan strategi dan menghindari keputusan impuls, sehingga meningkatkan kontrol dan kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu mengenai strategi dalam meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama yaitu melakukan riset mendalam tentang posisi lawan. Riset merupakan langkah penting untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan alternatif yang dimiliki pihak lawan. Dengan menggali perspektif mereka, kita dapat menyusun strategi negosiasi yang lebih tepat sasaran dan efektif. Riset yang baik
kesepakatan dulu dalam Zopa dan Batna. Yang pertama ada menjaga posisi tawar, yaitu menentukan Batna secara jelas, membantu negosiator menjaga posisi agar tidak dipaksa menerima kesepakatan yang merugikan. Batna yang kuat memberi batas yang jelas kapan tawaran yang harus diterima dan kapan harus ditolak. Dengan mengetahui alternatif terbaik, negosiator menjadi lebih percaya diri dan fleksibel dalam menentukan batas minimum yang bisa diterima. Selain itu, pemahaman Batna yang baik membuat negosiator dapat bergerak dari posisi yang kuat tanpa rasa takut kehilangan peluang. Batna juga memberikan dasar yang objektif dalam menilai setiap tawaran sehingga keputusan tidak diambil secara terburu-buru atau emosional. Yang kedua ada menghindari kebutuhan negosiasi, yaitu menganalisis Zopa sangat penting untuk mengetahui apakah negosiasi bisa menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dengan memahami area nilai yang bisa diterima bersama. Negosiator dapat fokus mencari solusi yang realistis. Tanpa analisis Zopa, negosiasi mudah mengalami kebuntuan dan hanya membuang waktu. Jika analisis menunjukkan tidak ada Zopa, maka melanjutkan negosiasi hanya akan merugikan salah satu pihak. Dalam kondisi seperti ini, lebih baik negosiasi ditunda, mencari alternatif lain, atau kembali menggunakan Batna masing-masing. Yang ketiga ada memahami kebutuhan dan batasan lawan. Riset yang baik sebelum negosiasi sangat membantu dalam menyusun strategi yang tepat. Memahami kebutuhan, harapan, dan batasan pihak lain membuat negosiator bisa menyesuaikan pendekatan sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal. Semakin banyak informasi yang dimiliki, semakin kuat pula posisi tawarnya. Informasi yang cukup juga membuat negosiator mampu memprediksi langkah lawan dan merespon dengan cepat. Dengan begitu, negosiator tidak hanya bereaksi spontan, tetapi dapat bertindak terencana menuju kesepakatan yang menguntungkan dan berkelanjutan. Yang keempat ada menghindari kekecewaan pihak lain, yaitu menentukan batas tawar yang masuk akal, membantu negosiasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan ketegangan. Batas yang terlalu tinggi atau terlalu rendah hanya akan membuat proses menjadi sulit dan mengecewakan kedua pihak. Dengan batas yang realistis, kedua pihak merasa dihargai dan lebih mudah mencapai kesepakatan. Pendekatan ini juga membangun kepercayaan dan menjaga reputasi. Ketika sebuah pihak menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan lawan, hubungan jangka panjang yang lebih mudah terjalin dan kerjasama di masa depan lebih terbuka. Yang kelima ada mengoptimalkan hasil negosiasi. Evaluasi selama proses negosiasi penting untuk memastikan bahwa tawaran yang muncul masih sesuai dengan Batna dan kebutuhan awal. Dengan melakukan pengecekan berkala, negosiator dapat menghindari keputusan yang tampak baik di awal tetapi merugikan dalam jangka panjang. Nah, evaluasi ini juga membantu menyesuaikan strategi ketika ada informasi baru atau perubahan situasi. Nah, dengan demikian, keputusan tetap fleksibel dan hasil negosiasi menjadi lebih optimal dan seimbang. Baik, yang terakhir adalah membangun hubungan dalam negosiasi Batna dan Zopa. Nah, konsep Batna dan Zopa seringkali dipersepsikan sebagai pendekatan yang kaku dan hanya berorientasi pada aspek kualitatif. Namun pada hakikatnya, kedua konsep tersebut itu dapat menjadi instrumen penting dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Negosiasi yang efektif tidak berfokus pada paradigma menang ataupun kalah, melainkan pada pencapaian solusi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan membuka peluang kerjasama di masa mendatang. Analisis mengenai Batna dan Zopa yang matang tidak hanya melihat posisi harga, tapi juga menggali kepentingan terdalam antara kedua pihak yang terlibat. Dalam negosiasi yang mengutamakan hubungan, Batna dan Zopa itu membantu menemukan area untuk menciptakan nilai tengah bersama. Negosiator harus membuka komunikasi tentang kepentingan dan prioritas. Misalnya, bertanya apa yang paling penting untuk masing-masing pihak, bukan hanya berapa harganya. Dalam hubungan jangka panjang, pengelolaan Batna itu harus sensitif. Memiliki Batna yang kuat, memberi posisi tawar, tetapi menggunakannya sebagai ancaman dapat
merusak hubungan. Negosiator yang terampil itu memanfaatkan Batna sebagai sumber percaya diri, namun menghindari ancaman eksplisit kecuali benar-benar diperlukan. Misalnya, daripada berkata, kalau tidak setuju saya akan pergi ke pesaing. Nah, negosiator yang fokus pada hubungan akan berkata sebaliknya. Saya sangat menghargai hubungan ini dan ingin mencari solusi bersama. Namun saya juga perlu memastikan kesepakatan ini masuk akal secara bisnis. Mari kita coba jembatani perbedaan ini. Dengan cara ini, Batna dikenalkan tanpa merusak hubungan. Kredibilitas adalah fondasi hubungan yang kuat. Negosiator yang mengklaim Batna kuat, tapi menunjukkan sikap putus asa dan cepat menyerah akan kehilangan kepercayaan. Sebaliknya, konsistensi dapat menunjukkan keseriusan jalur Batna, termasuk kemampuan benar-benar meninggalkan negosiasi jika perlu, membangun reputasi sebagai mitra yang dapat dipercaya, menghormati kesepakatan dalam ZOPA tanpa terus-menerus renegosiasi, juga menunjukkan itikat baik dan membangun kepercayaan. Hal ini membuat pihak lawan lebih nyaman dan terbuka untuk negosiasi di masa depan. Lalu strategi dalam membangun hubungan lewat Batna dan ZOPA itu bisa dilakukan dalam 3 hal. Pertama, transparansi tentang kepentingan bukan hanya posisi. Kita jelaskan alasan dibalik angka atau posisi yang ditawarkan agar lawan itu dapat memahami dan membantu mencari solusi alternatif. Saya berikan contoh seperti negosiasi kompensasi pada perusahaan baru. Daripada hanya mengatakan ekspektasi kompensasi saya adalah 15 juta rupiah. Nah, kita harus memberikan pendekatan yang lebih efektif dengan cara mengatakan seperti ini. Ekspektasi kompensasi saya sebesar 15 juta rupiah. Didasarkan pada gaji saat ini sebesar 13 juta rupiah. Ditambah dengan biaya hidup tambahan sekitar 2 juta rupiah karena saya relokasi ke kota baru. Selain itu saya memiliki keahlian khusus dalam bidang X yang saya pahami sangat dibutuhkan untuk proyek tim ini. Jadi HRD itu lebih paham, ini bukan tuntutan sembarangan, tetapi ada kalkulasi rasional. Mereka mungkin akan lebih fleksibel atau menawarkan alternatif seperti tunjangan relokasi. Kedua, kita harus fokus pada memperbesar nilai kesepakatan, bukan hanya membagi. Setelah mengidentifikasi ZOPA dasar, langkah selanjutnya itu bisa mengeksplorasi kemungkinan untuk memperluas nilai agregat, sehingga semua pihak memperoleh manfaat yang lebih besar. Pendekatan ini merubah pola pikir dari kompetitif menjadi kolaboratif dalam menyelesaikan masalah bersama. Contohnya, jika budget sewa ruko terbatas, tawarkan pembayaran bertahap dan imbalan renovasi bangunan. Atau dalam negosiasi gaji ya, misalnya, jika perusahaan tidak bisa menaikkan gaji, minta benefit tambahan agar total kompensasi itu setara. Pendekatan ini bisa menjaga hubungan dan memuaskan kedua pihak. Cara yang terakhir, mempertahankan hubungan profesional meskipun negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Karakteristik negosiator profesional adalah kemampuan untuk mengakhiri negosiasi dengan elegan tanpa merusak hubungan interpersonal. Mengingat situasi dapat berubah dan peluang kerjasama dapat muncul kembali di masa mendatang. Tampil profesional saat harus menolak tawaran, misalnya ya, setelah pertimbangan, ucapkan terima kasih dan keinginan tetap menjaga hubungan untuk peluang di masa depan. Ini dapat menjaga reputasi dan membuka kemungkinan kerjasama. Selanjutnya, bila situasi berubah, sesuai ilustrasi dalam proses wawancara dan perusahaan rintisan yang menawarkan kompensasi sebesar 11 juta rupiah. Sementara Batna adalah 13 juta rupiah dari perusahaan lain dan ZOPA tidak dapat tercapai. Pendekatan profesional bisa kita lakukan dengan cara mengucapkan seperti ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Anda luangkan untuk saya. Saya sangat terkesan dengan visi perusahaan dan solidaritas tim yang ada. Namun, setelah mempertimbangkan secara matang, saat ini saya menerima penawaran lain yang lebih selaras dengan ekspektasi kompensasi saya. Meskipun demikian, saya sangat berharap dapat mempertahankan koneksi profesional. Apabila di masa mendatang terdapat peluang kerjasama dalam bentuk lain, atau ketika situasi perusahaan telah berkembang,
saya akan sangat senang untuk berdiskusi kembali. Kurang lebih seperti itu. Baik, dari mungkin akan membuka sesi. Oke, baik, dari penjelasan itu bisa disimpulkan, silakan. Dari semua materi yang sudah kami jelaskan dapat disimpulkan bahwa Barna merupakan alternatif terbaik ketika negosiasi gagal, sedangkan Zopa adalah rentang nilai yang memungkinkan kesepakatan terjadi. Kedua konsep ini memberikan 4 manfaat strategis, yaitu untuk memperkuat proses awal agar tidak terpaksa menerima tawaran buruk, meningkatkan kepercayaan diri melalui persiapan matang, mencegah kesepakatan merugikan dengan parameter yang jelas, dan membangun hubungan profesional jangka panjang melalui solusi win-win. Keberhasilan penerapannya bergantung pada riset mendalam tentang pihak lawan, pengembangan berbagai alternatif untuk memperkuat partner, penetapan batasan realistis, dan komunikasi transparan yang fokus pada kepentingan substantif. Pada akhirnya, Barna dan Zopa bukan sekedar alat untuk memenangkan suatu negosiasi, melainkan instrumen strategis untuk membangun kredibilitas dan membuka kerjasama masa depan, sehingga hubungan profesional tetap terjaga baik meskipun kesepakatan tidak tercapai. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami di kelompok 5. Barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dipersilakan bertanya. Baik, kami akan menjawab sesi pertanyaan yang dimulai dari pertanyaannya dari Uswatun Hasanah dan akan dijawab oleh Wisdawan. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Uswa. Pertanyaannya yaitu apakah zona kesepakatan atau ZOPA masih dapat terbentuk apabila kedua pihak yang bernegosiasi memiliki partner yang masih sama-sama kuat, dan bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi dinamika proses negosiasi. Menurut perspektif kita, yaitu zona kesepakatan atau ZOPA yang tetap dapat terbentuk meskipun kedua pihak memiliki partner yang sama-sama kuat. Namun, bentukannya menjadi lebih menantang dan memerlukan pendekatan yang lebih strategis. ZOPA akan terbentuk selama masih terdapat area overlap antara reservation risk atau batas bawah yang dapat diterima oleh penjual dengan batas atas yang bersedia dibayar oleh pembeli. Ketika kedua pihak memiliki partner yang kuat, masing-masing memiliki posisi tawar yang setara dan tidak berada dalam tekanan untuk segera mencapai kesepakatan. Kondisi ini mengubah dinamika negosiasi menjadi lebih seimbang, namun juga lebih kompleks, karena tidak ada pihak yang memiliki preferensi dominan untuk memaksa konsensi. Negosiator cenderung lebih selektif dan hati-hati dalam membuat penawaran, serta lebih mudah untuk meninggalkan meja perundingan jika tawaran tidak menguntungkan. Akibatnya, proses negosiasi memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan kolaboratif, fokus pada penciptaan nilai tambah daripada sekadar pembagian nilai. Kedua pihak perlu mengeksplorasi kepentingan yang mendasari posisi mereka, mencari opsi-opsi win-win solution, dan membangun kepercayaan untuk memperlebar ZOPA yang mungkin sempit. Meskipun proses menjadi lebih panjang dan menuntut kesabaran, keseimbangan kekuatan ini justru dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang. Baik, itu jawaban untuk Mbak Uswatun Hasanah. Dan selanjutnya yang terakhir kami akan menjawab pertanyaan dari Fararia dan akan dijelaskan oleh Mbak Yasmin. Silakan. Baik, pertanyaan dari saudari Fararia Anita. Pada slide 5 dinyatakan bahwa partner yang kuat memberikan kekuatan untuk menolak kesepakatan buruk. Sehingga pertanyaannya adalah apakah partner yang terlalu kuat justru dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Nah, menurut prediksi saya itu bisa saja terjadi, karena memang bisa terjadi. Namun
itu bergantung pada bagaimana negosiator memanfaatkannya. Ketika seseorang memiliki batna yang sangat kuat, ada risiko mereka menjadi terlalu percaya diri dan kurang fleksibel dalam bernegosiasi. Mereka mungkin menetapkan standar kesepakatan yang terlalu tinggi atau menolak kompromi yang sebenarnya masih menguntungkan karena merasa memiliki alternatif yang lebih baik. Namun batna yang kuat sebenarnya itu harus dipandang sebagai alat untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik, bukan untuk menghindari kesepakatan sama sekali. Negosiator yang bijak akan menggunakan batna kuat mereka sebagai leverage untuk mendorong pihak lain memberikan penawaran terbaik sembari tetap terbuka terhadap kesepakatan win-win yang melampaui nilai batna mereka. Kuncinya itu menjaga keseimbangan antara kepercayaan diri yang berasal dari batna kuat dengan tetap mempertimbangkan nilai jangka panjang dari membangun hubungan dan mencapai kesepakatan secara kelak-kelak. Lebih seperti itu. Baik, itulah jawaban dari Faria. Kami dari kelompok 5 sudah mempresentasikan negosiasi Zopa dan Batna. Terima kasih untuk menyimak penjelasan kami. Kami tutup presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.